Baik, kita lanjutkan dengan topik berikutnya. Setelah tadi kita menerima gas laundry dan mengecek gas laundry dan menyesuaikan semua data tamu seperti nomor kamar, nama tamu, tanda tangan, dan lainnya. Selanjutnya, laundry itu akan dikirim ke laundry dan diterima oleh checker atau marker. Nah, di sini akan dilanjutkan prosesnya oleh orang yang in charge di marker area. Jadi topik yang kita bahas hari ini adalah marking gas laundry. In the end of the training, you will be able to, di akhir training Anda akan bisa untuk use the marking machine properly, menggunakan mesin marker secara benar, check gas laundry properly before marking, memperhatikan atau memeriksa pakaian tamu dengan benar sebelum menandai atau memarker. Selanjutnya adalah mark the gas item correctly without damaging gas item, memberi tanda atau memarker pakaian tamu secara benar tanpa merusak pakaian tamu. Hal-hal yang kita bahas adalah set the marking machine atau menyiapkan mesinnya, cek gas laundry, memeriksa pakaian tamu, mark gas laundry, menandai pakaian tamu. Yang pertama, kita set marking machine, menyiapkan mesin marker. Set the alphabetical code of the day, press button A for day 1 of the month, press button B for day 2 of the month, press button C for day of the 3rd of the month, until button Z day 26. Starting from day 27, 28, 29, 30th, and 31st, the button will be changed to AA, BB, CC, NDD, NEE. Please note that button change every day. Jadi nanti sesuaikan dengan teknik di properti masing-masing bagaimana teknik penandaan atau pemarkeran di mesin yang digunakan. Dalam hal ini kalau kita lihat di gambar sebelumnya, kita akan menggunakan atau mempelajari penggunaan mesin digital thermopatch mesin untuk marking gas laundry. Use numerical button to recognize sequence of laundry bag or room process. Jadi di akhir kodenya nanti untuk menandai bag keberapa yang kita kerjakan atau kantong keberapa yang sudah kita kerjakan. Contohnya code A1 for the first bag, code A2 for the second bag until A20, atau sesuai dengan kapasitas area laundry yang kita punya atau tempat penggantungan atau cloth rack yang kita punya di area checker, seberapa banyak akan muat untuk sekali proses laundry atau proses pencucian laundry. Contohnya adalah seperti ini. Example atau contoh pertama, jika tadi disarankan date-nya menggunakan alfabet, tapi di sini dengan contoh kita menggunakan tanggalnya sendiri. Contoh tanggal 30 berarti awalnya adalah kodenya 30. First bag, kantong pertama itu adalah di sini A1, berarti kantong pertama yang kita kerjakan. Di sini tengah-tengah adalah kamar 5101. Nah, tadi disarankan kalau di depan memakai alphabetical untuk menghindari kesalahan antara tanggal dengan nomor kamar. Contohnya 30 berarti DD. Itu
itu adalah 30 atau tanggal 30, kamar 5101, kantung pertama. Contoh kedua, jika tanggalnya adalah tanggal 1, berarti yang tadi disarankan adalah memakai alphabetical A. Alphabetical A, tanggal 1, kamar 3101, bag kedua. A2 itu bag kedua, kantong kedua. Setelah kita menyiapkan mesin marking, kita akan mengambil satu persatu kantong yang sudah kita terima di laundry yang di deliver atau dikirim oleh pallet runner. Check properly if there is any damage or shining or stain. Jadi semua pakaian dalam kantong atau dalam bag tersebut kita periksa dengan sesama jika ada kerusakan ataupun noda atau spot. If damage is found, hand over to the tailor if it is possible to repair. If not possible to repair, take a picture and proceed with the guest laundry approval form. Jika ada kerusakan ditemukan, serahkan ke tailor jika memungkinkan untuk diperbaiki. Itu untuk kerusakan-kerusakan kecil seperti kancing lepas, robek di jaritan, itu masih bisa diperbaiki oleh tailor atau penjahit. Jika tidak, ambil gambar dan lanjutkan dengan guest approval form. Nah, nanti kita akan belajar tentang mencari atau meminta guest approval jika menemukan hal seperti ini. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang guest laundry approval. Jadi intinya adalah jika robek atau rusak dan tidak bisa diperbaiki, kita harus membawa pakaian tersebut ke tamu, dan kompom itu memang sudah rusak sebelum dicuci dan tamu ingin melanjutkan proses pencucian atau tidak. Check the pocket by putting your hand inside it and spread it out. Periksa kantong dengan memasukkan tangan ke dalam dan tebarkan keluar. Itu untuk memastikan kantong tidak ada isinya sama sekali, benar-benar kosong. If you find gas belonging from the pocket, hand over to the laundry order taker. Jika menemukan barang tamu dari kantong tersebut, serahkan ke order taker. Biasanya ada uang, benda-benda tajam yang bisa merusak pakaian, dan barang-barang lainnya. Fabric woven in silks, nylon, rayon, 100% polyester or hide covered wool should not be sealed directly. Use a thermoseal flag to prevent damaging the fabric. Jadi mesin yang kita gunakan itu adalah menggunakan suhu panas untuk menempelkan tagnya ke pakaian. Jadi bahan-bahan yang seperti ini disebutkan sutra, nilon, rayon, polyester, dan wool sebaiknya tidak menggunakan mesin tersebut, melainkan menggunakan manual tag. Atau menggunakan thermoseal flag. Itu nanti ada opsinya di mesin tersebut untuk menggunakan pita yang lebih panjang dan sealnya hanya mengenai pitanya tersebut dan tidak mengenai pakaian. Check if there is any button broken or missing. Periksa jika ada kancing rusak atau hilang. Jadi sebelum kita cuci, kita sudah harus memperhatikan kancingnya apakah ada yang pecah atau ada yang hilang, biar tidak nanti waktu disetrika atau dipres nanti bisa pecah kancingnya ataupun diklaim bahwa laundry yang memecahkan kancingnya. If any button broken or missing, hand it over to the tailor if it is possible to repair. If not, take a picture and proceed with the guest laundry approval form. Seperti yang kita lakukan tadi, jika ada kancingnya pecah atau missing, hand it over to tailor. Jika masih bisa diperbaiki
Jika tidak, ambil foto untuk backup. Kita proceed ke tamu untuk minta persetujuan. Put the cloth on the marking handle. Letakkan pakaian pada pegangan penanda atau di mesin di handle-nya. Do not use the collar of a shirt or blouse to mark. Jangan menggunakan kerah dari kemeja atau blouse untuk ditandai. Jangan memarkernya di bagian kerah. Push the handle toward pressing position to have the piece marked. Dorong handle-nya, tekan pegangan ke arah posisi penekanan untuk menandai. Tahan selama 3 detik, hold it for 3 seconds for piece in the pressing position. Tahan setiap 3 detik untuk setiap helai di posisi menekan. Ini jika nanti kita melakukan praktek, nanti kita akan melihat mesin tersebut untuk melakukan latihan. The handle press will drop the item when the marking is done. Jika sudah dalam waktu yang sudah kita set untuk marking itu, handle-nya akan lepas sendiri dan melepaskan pakaian yang ditandai. Remove the cloth and place into pail. Pindahkan pakaian ke troli. The next marking tape will slide and be ready for the next process. Pita marker berikutnya akan keluar dan siap untuk menandai pakaian berikutnya. Repeat the process until all the guest laundry item has been marked. Ulangi proses tersebut sampai semua pakaian tamu dalam satu kantong sudah ditandai. Nanti setelah pada akhir pemarkeran, jika itemnya sudah adalah item terakhir, nanti akan ada opsi untuk menekan end process. Jadi pita terakhir akan digunakan setelah handle-nya lepas, akan otomatis kode dari mesin marker itu akan berubah di bagian akhirnya dari A1 ke A2 secara otomatis. Jadi menandai bahwa kantong pertama sudah selesai dan kita lanjut ke kantong kedua. Jadi tinggal kita setup nomor kamarnya saja. Itu untuk marking guest laundry. Nanti kita akan lanjutkan ke proses berikutnya.